pemirsa di rumah, selama 15 menit ke depan Anda akan bersama saya, Sabila Latifah, dalam acara Liputan Siang yang akan membahas berita secara aktual dan terpercaya. Berita pertama, pembangunan LRT menimbulkan kemacetan. Pembangunan sejumlah fasilitas transportasi menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan Jakarta, salah satunya di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Pembangunan LRT menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan dampak dari adanya proyek pembangunan LRT Manggarai Velodrome ini menyebabkan sejumlah jalur di Jakarta mengalami kemacetan. Kemacetan ini terjadi karena adanya bagian jalan yang digunakan untuk proses pembangunan LRT, sehingga ruang untuk kendaraan yang melewati jalur ini berkurang. Dan sejumlah upaya yang dilakukan untuk kemacetan jalan ini salah satunya adalah pengalihan busway dan kendaraan lain yang ada di Jalan Manggarai Velodrome ini akan dialihkan melewati jalan alternatif Sunan Giri. Dan diharapkan dengan pengalihan arus busway ini dapat mengurangi kemacetan dan juga volume kendaraan yang melintas di Jalan Pemuda ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hujan es dan angin kencang melanda sejumlah kawasan kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan. Video amatir warga memperlihatkan ketika hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Cinangka, Kasawangan, Depok, Jawa Barat. Warga menyebut mengetahui fenomena hujan es ini dari suara hujan yang sangat kencang ketika mengguyur rumah mereka. Hujan es melanda kota Depok disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang di beberapa lokasi di kota Depok. Salah satunya di Jalan Mokhtar Sawangan, Depok. Material pohon tumbang menutup bahu jalan sehingga lalu lintas di jalan raya sempat dialihkan sementara. Berita selanjutnya, kulineran di sekitar kampus. Kulineran di sekitar kampus bisa menjadi jawaban bagi para mahasiswa yang bingung ingin mencari makan siang apa. Di sini tersedia berbagai menu makanan yang dapat dipilih. Harga yang murah kerap menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk memilih tempat makan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi penyebab tempat makan selalu ramai oleh mahasiswa. Jarak yang dekat membuat mahasiswa mudah untuk menemukan makanan sebelum atau sesudah beraktivitas di kampus. Salah satunya di Universitas Negeri Jakarta. Di universitas ini terdapat gedung 4 lantai yang dimana 3 lantai berisi penjual makanan mulai dari cemilan hingga makanan berat. Buat mahasiswa yang bingung mencari makanan apa di sekitar lingkungan Universitas Negeri Jakarta, pemirsa bisa datang ke kantin Blok M atau di Gedung Biru karena di sini ada banyak sekali berbagai menu makanan dan harganya pun sangat murah meriah. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencoba makanan di sekitar kampus? Informasi selanjutnya. Suasana di komuter lain stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mengalami kepadatan setiap harinya pada jam kerja. Penumpang rela berdesak-desakan agar bisa cepat sampai tujuan masing-masing dengan tepat waktu. Bagaimana suasana terkini di stasiun Manggarai? Sudah ada Vika Nurul yang berada di sana. Baiklah, Vika Nurul, bagaimana kondisi terkini stasiun Manggarai? Apakah mengalami kepadatan pada hari ini? Ya, Sabila dan juga pemirsa, saya sedang berada di stasiun Manggarai saat ini. Dapat kita pantau kepadatan terjadi di stasiun Manggarai pada saat ini, terutama pada jam kerja. Hari ini sangat ramai. Begitu juga kepadatan ini memang selalu terjadi pada saat hari-hari kerja seperti jam berangkat kerja dan juga jam pulang kerja. Banyak sekali opini masyarakat mengenai kepadatan yang terjadi di stasiun Manggarai ini. Lantas seperti apa tanggapan dari pengguna KRL itu sendiri? Kita akan berbincang dengan pengguna setia KRL. Halo Mbak. Halo Kak. Boleh minta izin waktunya sebentar? Boleh Kak. Mbaknya dari mana, mau kemana nih? Saya dari Jakarta mau ke Depok Kak. Tanggapan dari Mbak sendiri terkait kepadatan yang terjadi di stasiun Manggarai ini seperti apa nih Mbak? Kalau tanggapan dari saya sendiri tuh wajar ya Kak, karena kan stasiun Manggarai ini stasiun transit. Terus juga stasiun Manggarai ini kan terhubung sama halte Transjakarta. Jadi wajar aja kalau penggunanya itu banyak dan jadinya ramai Kak. Apa yang membuat Mbak Dia ini lebih tertarik menaiki KRL ini daripada transportasi lainnya?
Kalau naik KRL itu jarak stasiun ke kampus itu lebih dekat Kak dibandingkan naik transportasi yang lain. Terus juga kalau naik KRL ini biayanya lebih terjangkau untuk dompet mahasiswa Kak. Lalu harapan Mbak Dia ini nih terkait dengan kepadatan yang terjadi di stasiun Manggarai ini apa Kak? Harapan dari saya mungkin pemerintah bisa ya nambah gerbong keretanya gitu jadi lebih banyak. Jadi kan kalau gerbongnya lebih banyak penumpangnya bisa naik lebih banyak juga kan ya Kak. Terus juga mungkin waktu kedatangan kereta juga bisa lebih dipercepat gitu Kak. Terima kasih ya Mbak. Baik pemirsa, sejauh ini yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baiklah, untuk menutup berita pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.